Selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat jika digambarkan pada bidang kartesius, maka bentuknya adalah grafik fungsi kuadrat. Jika digambarkan pada bidang kartesius, bentuknya yaitu parabola. Nah, parabolanya bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Membuka ke atas jika A-nya lebih besar dari 0. A adalah koefisien X kuadrat. Ini ya, koefisien X kuadrat jika A-nya lebih besar dari 0, ini ya, lebih besar dari 0 A-nya atau positif, maka pasti gambarnya membuka ke atas parabolanya. Tetapi jika A-nya kurang dari 0, ini ya, kurang dari 0 atau negatif, ini jika A-nya negatif, maka gambarnya membuka ke bawah. Parabola membuka ke bawah. Bisa juga diidentifikasi dari nilai diskriminan atau D. Nilai D atau diskriminan jika dicari nilai D-nya bernilai positif, D-nya ini ya, positif atau lebih besar dari 0, maka parabolanya memotong di sumbu X. Nah, ini memotong grafiknya, memotong sumbu X. Tetapi jika diskriminannya atau nilai D-nya hasilnya 0, di mana D itu rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Jika D-nya sama dengan 0, ini ya, maka gambarnya, grafiknya hanya menyinggung. Jadi hanya ada satu titik menyinggung di sumbu X. Nah, sedangkan jika D-nya negatif, D atau kurang dari 0, ini ya, D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka gambarnya tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Itu kemungkinan kedudukan dari grafik fungsi jika digambar pada bidang kartesius. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat? Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7. Langkah pertama, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1, yaitu koefisien I kuadrat ya. Nilai B-nya 6, nilai C-nya negatif 7. Nah, setelah itu tadi kemungkinan yang ada jika A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya positif, ini 1 berarti kan positif ya, positif 1, maka kemungkinan gambarnya pasti membuka ke atas. Nah, gambarnya berarti nanti membuka ke atas karena A-nya bernilai positif 1, positif. Selanjutnya, kita bisa menentukan diskriminannya dulu atau nilai D. D rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B-nya 6 dikuadratkan 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 7 sama dengan 36. Negatif 4 dikali negatif 7 berarti positif ya, positif 4 kali 7 28 atau sama dengan 64. Berarti nilai D-nya positif 4. Nah, kalau positif 4, 64. Nah, lihat di sini tadi ya.
Jika D-nya positif, maka gambarnya membuka, tadi A-nya positif membuka ke atas dan D-nya positif juga, berarti memotong sumbu X. Berarti nanti ada titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, jadi nanti kemungkinan gambarnya ini sumbu X ada titik potongnya. Ada titik potong terhadap sumbu X. Langkah berikutnya, kita cari titik potong, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Menentukan titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis lagi persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7. Y-nya 0. Nah, Y-nya 0, kita pindah ya. X kuadrat plus 6X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, sama saja ya. Kita cari nilai X-nya dengan cara pemfaktoran. Nah, saya harapkan pemfaktoran kalian sudah hafal. 1X, 1X, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 7, tetapi ditambah hasilnya 6. Yaitu 7 dikali 1. Nah, biar negatif, berarti salah satu harus ada yang negatif, yaitu negatif 1. Di sini positif. Positif 7 dikali negatif 1, hasilnya negatif 7. Positif 7 ditambah negatif 1, hasilnya 6. Betul ya? Selanjutnya, X ditambah 7 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 7, X sama dengan negatif 1 pindah jadi 1. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X-nya ketemu di negatif 7,0, Y-nya kan 0. Y-nya 0, ternyata ketemu X-nya min 7, dan X-nya 1 jika Y-nya 0. Nah, titik potong terhadap sumbu X-nya terletak di negatif 7,0 dan 1,0. Selanjutnya, kita cari menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Syaratnya yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita tulis kembali persamaan fungsi kuadratnya. Nah, X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat, 6 dikali 0 dikurangi 7. Maka ketemu 0 ditambah 6 kali 0, 0. Dikurangi 7, negatif 7. Jadi titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 7. Jangan kebalik ya, yang 0 adalah X-nya. Kalau tadi yang 0 adalah Y-nya. X letaknya yang di depan ya. 0, negatif 7. Selanjutnya, selain mencari titik potong terhadap sumbu X, mencari titik potong terhadap sumbu Y, juga cari garis yang membagi kurva tersebut. Namanya sumbu simetri. Mencari garis sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, X sama dengan negatif
B. B-nya 6. Negatif 6 dibagi 2 kali 1 sama dengan negatif 3. Jadi persamaan garis sumbu simetrinya yang membagi 2 itu letaknya di garis X sama dengan negatif 3. Nah, selain itu, selain dari 3 komponen ini, ada lagi yang harus kita cari, yaitu menentukan titik balik. Titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Nah, letaknya itu di sini ya, kalau membuka ke atas, kalau membuka ke bawah berarti yang di atas. Itu titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik. Nah, rumusnya kita simbolkan dengan P, titik puncaknya atau titik baloknya. Rumusnya adalah min B per 2A, ini komponen X-nya, sedangkan komponen Y-nya min D per 4A. Nah, P min B per 2A itu sama seperti pada saat mencari sumbu simetri. Ini ya, nilainya berapa? Pasti sama, yaitu negatif 3. Berarti ini tidak usah dicari, hasilnya adalah negatif 3. Nah, kemudian negatif D, D-nya sudah dicari, yaitu 64. D-nya 64, berarti negatif 64 dibagi 4 kali A, A-nya 1. Negatif 3, negatif 64 dibagi 4. Berarti negatif 16 ya. Nah, negatif 16. Jadi titik puncaknya atau titik beloknya di negatif 3, negatif 16. Nah, kita bisa menggambarkannya setelah mencari 4 komponen itu, bisa kita gambarkan. Ada titik potong terhadap sumbu X-nya. Titik potong di sumbu X ada ini ya, 1,0 dan min 7,0. Kita buat di sini. Nah, negatif 7,0. Itu titik potong terhadap sumbu X. Jadi nanti gambarnya itu akan memotong seperti ini. Nah, ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y. Berarti letaknya di sumbu Y. 0, negatif 7. 0, negatif 7 di sini ya. Nah, 0, negatif 7. 0, negatif 7. Selanjutnya garis sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Negatif 3. Nah, garis X sama dengan negatif 3 itu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Memotong sumbu X di X sama dengan negatif 3. Ini namanya garis sumbu simetri X sama dengan negatif 3. Jadi garis yang membagi 2 grafik tersebut.
Selanjutnya titik balik. Titik baliknya yaitu negatif 3, negatif 16. Negatif 3, ini ke bawah lagi ya. Berarti ini bisa negatif 16. Negatif 16. Ini kita tuliskan di atas saja, X sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3, min 16. Ini adalah titik beloknya. Negatif 3, min 16. Nah, dari titik-titik yang ada, yang sudah dicari ini, kita hubungkan, maka akan membentuk kurva. Nah, kalau hanya titik-titik ini saja, jika digambarkan, itu kurang halus. Nah, jika ingin didapat gambar yang lebih halus, bisa cari titik lain. Nah, dengan cara titik lain yaitu dicari dari titik negatif 5 di sini ya. Negatif 5 bisa cari di sini, nanti ketemunya berapa, atau bisa juga negatif 1. Nah, negatif 1 di sini. Negatif 1 nanti ketemunya di titik berapa. Ini bisa dilihat di sini ada gambar yang sudah bisa dilihat tadi. Titik potong terhadap sumbu X-nya 1,0 dan negatif 7,0. Memotong sumbu Y di titik 0, negatif 7. Sama ya ini ya, 0, negatif 7. Titik puncaknya di negatif 3, negatif 16. Nah, ini titik beloknya di negatif 3, negatif 16. Setelah itu dihubungkan, titik-titik itu dihubungkan. Biar lebih halus, cari titik lain. Titik lain ambil di antara titik potong ini, negatif 5. Jika X-nya negatif 5, Y-nya berapa? Disubstitusikan ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7. X-nya diganti negatif 5. Kali negatif 5 dikurangi 7, nanti hasilnya adalah negatif 12. Jadi jika X-nya negatif 5, Y-nya di negatif 12. Yaitu di sini. Negatif 5, negatif 12. Begitu juga jika dicari X-nya negatif 1. Negatif 1 nanti Y-nya jika disubstitusikan ketemu juga negatif 12. Maka jika X-nya negatif 1 ketemu negatif 1, negatif 12. Dari kelima titik ini bisa di